Hai guys, welcome to Talk Me. Oke, seperti biasa balik lagi di episode Talk Me dengan tema horor ya. Tapi malam hari ini spesial banget karena bintang tamu kita merupakan senior pecinta alam dan bisa dikaitkan dengan pendakian luar biasa. Dan memang ini aku lagi cari banget narasumber yang banyak pengalaman di alam ya, di pendakian, kemudian di pokoknya di alam gitulah. Pokoknya kayak keren banget gitu loh karena aku satu-satunya orang yang mungkin gak mungkin banget mau mendaki gitu. Padahal ya suka dengan alam gitu. Ya, suka ke Baturaden. Pokoknya suka lah dengan alam-alam gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita dalam hal apapun bisa banget kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp dan email di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan alamat ya. Kemudian kirim ceritanya, intinya aja nanti bakal kita undang ke studio. Langsung aja kita kenalin ada Mas Imam. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam kenal ya Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah mau datang nih ke studio dan kita bakal sharing-sharing. Tadi sempat ngobrol di belakang layar sebelum kita mulai. Jadi Mas Imam ini merupakan pecinta alam yang sudah senior banget ya bisa dikatakan. Ya, dikatakan nggak senior banget sih Enggak sebenarnya. banget. Ada lagi yang lebih itu karena ya. lebih banyak yang lebih senior, bahkan kalau yang umurnya 60-an masih mendaki pun masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Luar Ada yang biasa. 50, 60 masih senang semangat mendaki. ya, senang mendaki karena hobi dan cinta aja dengan gunung gitu ya Mas. Bukan hanya gunung, tapi alam. Alam ya. Ketika berbicara dengan kalau gunung doang kan berarti kan kegiatannya hanya mendaki kan. Iya. Tapi ini alam. Alam ya, Ya. luar biasa. Dan alam itu sangat luas ya, tidak bisa kita tebak. Waduh. Ya. Oke, Mas Imam ini sudah mendaki dari tahun 2000-an ya Mas? Iya, dimulai sekitar tahun 2000-an, mulai SMP. SMP sampai sekarang? Iya, Sama orang tua boleh tuh SMP ngedaki? pertama minggat, intinya berangkat. Intinya berangkat, Iya. terus lama-lama orang tua, oh udahlah gak apa-apa gitu. Ya, terus sekarang juga dikatakan orang tua lebih mendukung kalau sekarang. Oh, orang tua lebih mendukung, justru malah lebih seneng ya kalau dapat restu dari orang tua. Jadi mau pergi pun udah tenang gitu ya, sudah dapat restu dari orang tua. Oke, berarti udah cukup lama ya. Dan itu gunungnya cuma di Jawa Tengah atau di luar Jawa Tengah juga? Lebih fokus di Jawa Tengah. Lebih fokus di Cuma Jawa Jawa Barat atau Jawa Timur ya ada lah. Ada, tapi Cuma bahasanya ada. ada ya. Iya. Tapi lebih fokus di Jawa Tengah. Oke, nggak usah jauh-jauh. Kita ke Slamet udah berapa kali nih? Kalau yang sampai puncak itu sekitar 8 sampai 10 8 sampai 10 itu banyak ya. yang sampai puncak. Yang sampai puncak. Kalau yang nggak sampai puncak udah sekitar 25-an mungkin. Waduh, keren banget 25-an. Biasanya tuh bareng-bareng atau pernah nih sendirian solo? Solo pernah, berdua pernah, rame-rame Rame-rame sering. pernah. Berarti sering juga jadi itu ya, apa namanya? Porter ya. Kalau di gunung mungkin kan ada dari rombongan dari mana gitu nganter. Kalau porter enggak, karena porter itu kan butuh tenaga. Oke. Lebih banyak ke guide untuk mengatur ritme jalan dan sebagainya. Beda ya. Beda. Porter dan guide itu beda. Maaf ya Mas, soalnya belum pernah mendaki, jadi kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Iya makanya ya sekedar informasi saja. Iya betul, mungkin biar teman-teman tahu juga ya. Luar biasa. Boleh dong Mas diceritain pengalaman yang mungkin sangat berkesan nih di gunung mana dan seperti apa gitu. Karena kan pasti adalah hal-hal yang mengejutkan gitu. Pengalaman yang berkesan apa ya? Intinya sih sebenarnya adalah bagaimana kita menikmati alam itu. Iya. Dalam artian setiap pendakian pasti mempunyai cerita yang berbeda-beda. Betul. Makanya kalau berkesan semuanya insya Allah berkesan. Berkesan. Oke. Semuanya berkesan ya. Ya, Luar biasa. Kita belum masuk ke topik sesuai tema tadi ya, horor. Ini bingung mau nanyanya lewat mana. nah Oke, tapi luar biasa ya. Tapi sempat ada ketakutan gak sih Mas pas naik gunung kan mesti di alam terbuka kan gelap ya, nggak ada lampu gitu kan. Kecuali kalau di pos-pos gitu juga nggak tahu juga sih. pertama kali karena modal nekat sih. Nekat ya. Nekat. Mm-mm. Jadi nggak ada urusan dalam artian tetap kita berangkat modal Iya. nekat. Positif juga sesuai tujuan ya. Iya. Mau ke gunung, oke positif mikirnya nggak yang lain-lain gitu. Betul. Ya. Dan berarti sering juga dong ngalamin ada badai, hujan, angin di gunung. Makanya kan disitulah nikmatnya mendaki gunung. Oh, Kita gitu. menikmati hujan, badai, dan cuaca yang bagus. Berarti udah pernah dialamin semua ya Mas? Alhamdulillah ya. Oke, luar biasa.
Ini agak misterius Mas Imam ya. Wah. Mungkin baru kenal juga ya, jadi belum terlalu mendalami karakternya seperti apa gitu. Oke, apa namanya? Kita langsung masuk aja ke topik. Mungkin ini ada pertanyaan yang lumayan apa ya? Bingung deh masuknya gimana, Iya. tapi langsung aja ditanyain. Tapi yang penting jangan susah-susah Oh nanyanya. enggak dong. Ini berdasarkan pengalaman aja. Oke, biasanya kan di gunung itu ke dalam alam terbuka kan pasti ada lah ya hal misteri yang kita temuin dan pasti setiap orang juga berbeda-beda. Ada pengalaman horor apa nih Mas selama mendaki gunung? Kalau pengalaman horor sebenarnya sih lumayan banyak. Banyak. Yang fokus saja di Gunung Slamet lah. Ketika mendaki gunung, waktu itu malam Jumat persis malah. Persis malam Jumat. Iya, pendakiannya malam Jumat itu cuma berdua. Wah. Sama cewek. Oh sama cewek? Iya, sama cewek. Itu ngalamin banyak hal. Mulai dari start itu sudah mulai gak enak lah sebenarnya. Sudah gak enak, tapi tetap berangkat. Baru melewati gerbang saja, selesai gerbang terus jalan, itu kan sudah tanah kosong. Itu di sebelah kanan, iya. Itu tiba-tiba api nyala. Api nyala. Api. Ya itu kalau orang Jawa katanya banaspati. Oke. Bener atau enggaknya? Enggak tahu ya. Enggak tahu, tapi itu berwujud bola. Bola. Berwujud bola, terus dia jalan. Oke. Dia jalan, itu sampai kelihatan itu sampai 1 menitan. Wah lama ya kalau kita lihat kayak gitu kan. 1 menit aja tuh lama. Itu pun sampai kita ketar-ketir. Kita berdua doang. Dua-duanya lihat Mas? Iya, dua-duanya lihat. Itu ketar-ketir. Dalam artian pertama kita ngiranya orang bakar-bakar. Iya. Kita senterin karena itu kan kejadian malam. Habis sisa kita berangkat. Oke. Kita senterin ternyata nggak ada orang. Terus kok apinya jalan gitu. Nah, setelah itu setelah disenterin api geser. Wah, apa sih? Wah, banaspati. Langsung dalam hati seperti itu. Udah tahu ya? Ya. Udah feeling itu banaspati. Udah tahu langsung seperti itu. Terus nyuruh teman berhenti. Seketika itu ketika lihat itu langsung berhenti. Dan saya langsung berpikiran ketika banaspati itu mengarah ke kita, saya langsung putar balik ke base camp. Oke. Akan lari. Iya. Nah, tapi alhamdulillah itu sekitar 1 menit hilang. Jadi akhirnya kita meneruskan perjalanan. Berarti cuma dikasih lihat aja lah ya. Iya. Enggak mengarah ke. Enggak. Alhamdulillah dan enggak. Temannya. Alhamdulillah enggak. Terus naik sampai atas. Itu sampai di atas itu di gardu pandang. Iya. Di gardu pandang di bawah pos 1. Terus saya nengok ke belakang. Itu kelihatan lagi. Apinya banaspatinya itu kelihatan lagi. Cuma saya doang yang lihat. Oke. Yang temennya nggak lihat. Cuma teman itu nggak sadar bahwa itu banaspati, nggak tahu. Dan Mas Imam juga nggak mau ngomong dulu ya, karena masih perjalanan juga. Kemudian jalan lagi sampai di pos 1. Istirahat. Biasalah istirahat sebentar, jalan lagi. Nah, dari pos 1 itu jalan itu ada pohon gede di sebelah kiri. Sebelah kiri itu genderuwo berdiri lebih tinggi dari pohon itu. Wow, itu jelas. Jelas, padahal itu kan malam. Tapi karena itu lebih tinggi, jadi itu lebih kelihatan. Ya, tapi sebelum lanjut, Mas Imam ini sebenarnya sebelumnya itu memang orang yang bisa melihat atau tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja. Mungkin karena sering ke gunung dan berinteraksi dengan alam, jadi semakin terasa secara alami ya? Iya, itu gitu. Kalau menurut saya juga seperti itu, karena itu baru. Apa dikatakan nggak pernah lah. Sebelumnya nggak pernah. Iya. Tapi setelah lihat genderuwo itu langsung tahu bahwa itu genderuwo. Ya karena jelas, kalau berbicara genderuwo kan orang-orang sudah banyak yang bercerita. Badan tinggi besar ini seperti berbulu ini seperti hitam. ini. Ya. Kalau manusia pun nggak mungkin setinggi lebih dari pohon itu. Ya? Dan pohon itu pun sekitar 30 meter. Waduh, tinggi banget. Wah, nggak bisa bayangin dong. 30 meter berarti dia lebih tinggi. Iya. Berarti berapa? Ya.
Luar biasa. Itu pohon yang gede. Memang ada jarak. Antara jalur dengan jalan itu agak ada jarak. Oke. Ada? Ya. Wah, aku udah terlena ini Mas. Nah, itu. Oke. Itu berarti gangguannya tuh cuma di situ atau masih lanjut? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Apalagi nih Mas? Ya. Penasaran nih. Nah, sampai di pos 4 atau pos Samarantu. Itu mungkin sampai berapa pos ya Mas? itu 9. 9. Kalau jalur Bambangan itu 9. Oh, beda-beda ya. Iya. Ya. Pernah dengar sih pos Samarantu. Samarantu itu adalah kalau pendaki rata-rata ngomongnya itu adalah tempat pasar setan. Pasar setan. Pasar setan. Ya. Cuma kalau saya sendiri belum pernah melihat. Alhamdulillah jangan sampai lah ya. Dan tidak semua itu bisa melihat pasar setan. Iya. Ya? Sebenarnya dari 100 pendaki ataupun 1000 pendaki itu mungkin hanya 1 atau 2 yang lihat. Oh gitu. Iya, nggak mungkin lah. Iya, semuanya ya. Iya. Kadang gitu. kalau yang lagi rezeki aja lihat. Iya. Gitu. Di situ ada apa tuh Mas? Kalau di situ sampai itu nggak ada apa-apa sih. Cuma diriin tenda, lagi tiduran. Itu suara pasar, bener-bener suara Rame. pasar. Rame. Malam ya. Pagi. Oh pagi. Itu sudah pagi. Oh, itu sudah pagi. sekitar jam 2. Jam 2 masih malam Mas. Ya intinya. Masih gelap. Tapi rata-rata orang sudah mau muncak Mbak. Oh iya. Itu kalau jam 2 pagi itu orang-orang sudah mulai muncak untuk jalan ke puncak. Iya biar pas sampai biar atas. Dapat sunrise. Sunrise itu ya. Nah itu kebetulan saya lagi masih tiduran. Masih tidur. Masih tiduran. Tiba-tiba suara pasar gitu. Tak kira pertama pendaki lewat. Iya, rame ya. Iya. Tapi ternyata gak ada. Kalau toh ada pendaki karena tenda saya di samping jalan persis, otomatis pendaki harusnya lewat dong. Betul. Tapi itu gak ada. Wah, kayak merinding ini. Gitu. Oke. Luar biasa. Lanjut lagi di pos selanjutnya. Nah, itu saya langsung ngomong gini. Punten, aku harus nunut turun kene. Iya. Aja ganggu aku orang ganggu jenengan. Pada itu langsung hilang suaranya Mbak. Sebenarnya ketika melihat seperti itulah ya, itu sebenarnya nggak usah baca-baca doa. Dalam artian nyambat doa itu doa yang biasa-biasa saja. Jangan yang kata Ustadz itu jangan yang membakar, itu katanya. Oke, paham ya. Itu begitu. Nah, istirahat di situ, terus barang-barang kita tinggal di situ. Iya. Terus kita jalan lagi ke atas. Itu di atas pos 5 itu ada pohon tumbang. Ada pohon tumbang persis. Memang jalannya harus lewat situ ya? Ya, itu tapi itu kejadiannya udah lama banget. Kalau sekarang jalurnya udah nggak ada pohon tumbang itu. Udah nggak ada ya? Kalau sekarang udah nggak ada. Iya. Aman sekarang. Lewat enak. Nah, itu jalannya pilihannya itu hanya lewat bawah. Oke. Lewat bawah pun harus jongkok. Iya, karena pohon itu ya, tumbang itu. Pohon tumbang itu harus jongkok. Ataupun harus lompat, itu pun tinggi. Oke. Ada apa di situ? Gak ada apa-apa sih. Iya. Nah, di situ ada kuntilanak, sosok kuntilanak duduk di atas jalan persis. Bakun ya? Iya. Itu menampakkan diri ke semuanya atau cuma beberapa aja? Dari 10 orang itu 6 yang lihat. Yang lihat 6? 6. Oke. 6 itu udah pasrah semuanya. Dalam artian, ya udah kalau yang 4 itu mau jalan, berarti yang 6 ikut jalan. Gitu. Oke. Akhirnya gimana tuh? Milih lewat atas atau bawah? Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Dilewatin dong? Iya, tapi lewat sampingnya dikit. Bisa. Keren ya, maksudnya sosok-sosok di sana itu kuat banget ya, karena bisa menampakkan ke beberapa orang dan solid gitu ya Mas? Iya. Karena ya menurut cerita sih, konon kan gunung itu kan tempat pembuangan jin atau setan. Iya. Gunung dan laut. Ya jadi otomatis kita datangnya ke betul, tempat mereka kan. Tapi ada gak sih yang kelihatannya cuma hologram gitu? Karena kan gak semua sosok itu terlihat solid ya. Ya kalau saya sendiri sih benar-benar ngelihat yang kayak gitu. Tapi kalau yang hologram apa belum. Berarti beda level ya. Kalau mau uji nyali, uji itu berarti harus ke sana gitu ya. Ya gak harus. Gak juga ya.
biar bisa melihat gitu. Oke, lanjut. Ada apa lagi, Mas? Udah sih, kalau yang dikatakan mistis sih paling tinggal sering dengar suara-suara doang sih. Pasti ada ya. Iya. Kalau yang benar-benar lihat itu cuma itu. Kalau saya pribadi, Iya. dalam artian selama saya mendaki, itu baru itu. Baru itu. Oke, ini terakhir mendaki kapan nih, Mas? Terakhir mendaki berarti kemarin bulan apa ya? Sekarang bulan Desember. Berarti sekitar September ke Gunung Prau, walaupun ke Prau. Sebelumnya ke Slamet. Selain di Gunung Slamet, di mana tuh? Mungkin yang di luar Jawa Tengah? Kalau cerita mistis itu sudah memang saya alhamdulillah jarang sih. Jarang ya. Jarang. Iya, makanya tadi udah diceritain. Kalau yang di Sumbing cuma dipanggil-panggil doang. Dipanggil. Namanya? Iya. Tahu ya? Enggak, bukan namanya. namanya. Tapi Mas, tolong saya nyasar. Padahal itu memang ada orang. Enggak ada orang. Akhirnya tadi manggil namanya. Enggak. Aduh, jangan jadi humor ya. Manggilnya cuma Mas. Mas tolong. Iya. Itu pas saya lagi turun. Okay. Makanya saya cuma karena suara terdengar dari sebelah kanan. Yaudah saya cuma ngomong, yaudah ambil kanan gitu. Oh gitu. Iya. Oke, tapi pernah gak sih Mas, maaf, biasanya kan ada yang rombongan gitu kan. Pernah gak ada kejadian yang mungkin temennya nyasar sendiri, terus pulang gak bareng lagi gitu? Kalau saya sendiri alhamdulillah juga gak pernah. Gak pernah, jangan sampai. Iya. Aman ya. Kebetulan memang saya menerapkan dalam artian harus, misal ada yang istirahat satu. Harus istirahat semua. Itu semua harus istirahat. Iya, karena berangkat bareng, pulang juga harus bareng gitu. Keselamatan teman ibarat kata juga utama. Harus yang utama ya. Oke, kalau gunung di luar Jawa Tengah gimana sih Mas? Banyak ya? Apa lebih banyak fokus di Jawa Tengah? Kalau saya sendiri fokus di Jawa Tengah gitu. Kalau kayak ke Jawa Barat gitu? Ya paling sekedar 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau yang kayak Slamet, Sindoro, Sumbing, itu sering. Kan Merbabu itu bisa berapa kali gitu. Bisa berkali-kali ya. Tapi masih punya keinginan gak sih Mas naik ke semua gunung Indonesia? Tetap masih. Harus ya? Masih. Keren banget. Gitu. Boleh nanti kalau mau mendaki kabar-kabar ya Mas. Mau titip tulisan gitu, alay-alay gitu loh, foto di atas. Boleh. Dulu kan kayak gitu, kalau ada teman mau daki, titip dong karena gak bisa daki gitu. Cuma kalau sekarang aturannya beda Mbak. Kenapa tuh? Ada aturan? Bukan aturan dari pribadi. Ya pribadi kelompok maksud. Kalau nitip pesan itu juga harus nitip logistik juga. Oh gitu. Iya. jadi paling enggak bukan ya masa iyalah aja gitu ya. Kita gitu. Yang usaha gitu. Iya, kan. Kita yang capek masa tiba-tiba cuma diposting gitu. Kasihan banget. Nah, makanya sekarang harus juga nitip logistik dong. Gitu. Suruh dimakan gitu. Mantap. Biasanya perjalanan tuh sampai semalam gitu gak sih Mas? Enggak ya? Misal dari itu tergantung gunungnya. Tergantung gunungnya sama tergantung kitanya juga ya. Mau banyak istirahat atau enggak gitu. Oke, terus boleh dong Mas, ada gak sih bahaya-bahaya yang mungkin harus kita waspadai kalau kita naik gunung? Kalau bahaya jelas ada. Itu malah banyak bahaya. Banyak bahaya. Cuma kita juga tergantung dari kontur gunung itu. Gitu. Bukan hanya misal ngomong bahaya gunung A sama gunung B itu sama. Itu enggak. Beda. Itu pasti beda. Contoh hewan buas. Istilah pendaki mungkin Bagas paham lah. Bagas. Babi ganas. Oke. Babi gitu. ganas. Babi ganas. Masih banyak hewan ya? Itu kalau Jawa Barat Cikuray. Itu kita bisa kasih makan. Oh ya. Babi itu. Harimau, singa. Kalau harimau, singa enggak ada. Enggak ada. Karena mereka pasti menjauhi jalur yang dilewati pendaki. Oke, berarti kayak lebih banyak kayak babi hutan gitu ya. Ya, kalau yang di Jawa Tengah itu Gunung Sindoro sama Kembang, itu bagasnya banyak banget. Itu kalau Gunung Kembang itu sampai puncak. Wah, Bagas ini ada nama baru. Iya. Ganas. Iya. Jadi mohon maaf kalau yang namanya Bagas ya. Tadi tak kira temennya gitu Bagas gitu. Agak mikir dulu. Bagas gitu. Oke, babi ganas, babi hutan beda. Ya. Sama ya? Beda ya. Udah gak usah disebutin. Oke, berarti gambaran mungkin buat saya sendiri kan gak pernah nih naik gunung ya. Itu baru gunung yang itu kan. Itu dari hewan. Ada lagi kalau yang mungkin lewat Suwanting. Ya. Itu ada juga sekarang kadang
keranya nakal juga. Oke. Yang merbabu suwanting mungkin ada yang pernah merasakan kera nakal. Kerak ya. Dan kemarin juga ada yang ditangkap itu perampok. Perampok di gunung ada. Percaya atau nggak percaya silakan dicek di YouTube atau di mana banyak. Nggak bisa kejar-kejaran dong kalau di gunung ya. Sekarang udah ketangkap. Udah ketangkap. Udah. Gile ya. Gunung. Itu jalur suwanting. Oh, itu sih yang ngerampok barang-barang gitu ya Mas? Iya, mereka hidup selama 3 bulan di sana. Oh gitu. Emang udah nargetin gitu ya? Iya. Kalau ada pendaki yang mau naik. Betul. Nah, kalau kontur Gunung Slamet itu bahayanya adalah batu. Kita salah nginjak, itu kita bisa jatuh ataupun kita bisa, misal teman ada yang jalan nih, Iya. batu jatuh dari atas Iya. kita di belakangnya. Kalau Bisa kita nggak kena. ngindar, bisa kena kepala atau apa, bisa. Oke. Serem ya. Itu. Kayak gitu. Terus kalau yang di puncaknya bisa juga kita, misal deket-deket kawah, kita kepleset jatuh ke kawah, bisa. Itu bahayanya. Bahayanya ya. Serem banget tapi asik Walaupun juga. masih banyak lagi bahayanya, cuma paling nggak sedikit itu yang lebih diperhatikan. Perhatikan. Oke, kalau buat mungkin pemula nih mau naik gunung itu yang harus disiapin apa aja tuh Mas? Harus tahu dulu ya. Intinya gini, Atau ngajak kalau mau naik gunung, walaupun pertama kali ataupun pemula, mendingan satu cari teman yang udah pernah. Oke, udah berpengalaman juga ya. Iya. Otomatis tahu medannya seperti apa dan Betul. keadaannya seperti apa. Kemudian terutama untuk diri sendiri dulu, jaket, sepatu dan sebagainya itu untuk diri sendiri. Kalau keperluan kayak tenda dan sebagainya itu kan keperluan kelompok. Iya. Jadi masih bisa lah dirembuk. Tapi untuk keperluan pribadi itu yang penting. Karena keselamatan pribadi sebenarnya mendaki itu adalah keselamatan pribadi dan juga keselamatan teman. Iya, betul. Gitu. Nggak cuman bisa egois ya, mementingkan diri sendiri, emang harus bareng-bareng kalau udah di alam kayak gitu. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar. Mungkin ada nggak sih Mas pelajaran yang Mas Imam dapetin selama mendaki terus dekat dengan alam? Kalau pelajaran dikatakan banyak sih. Setiap pendakian itu juga sebuah pelajaran. Setiap pendakian. Walaupun sampai sekarang pun sebenarnya saya masih belajar. Oke. Iya. Saya pemula tetap sampai sekarang. Iya. Biasanya kalau yang senior ngomongnya saya pemula. Gitu. Tinggal kitanya saja bagaimana cara kita menjaga alam, merawat alam, Oke. mencintai alam. Luar biasa. Yang penting saling menghargai juga ya Mas. Betul. Kalau di alam seperti itu. Karena kan kita juga berdampingan lah ya dengan mereka-mereka, bukan cuman maksudnya manusianya aja gitu kan, pasti juga banyak gitu ya. Jadi ke situ lagi ya. Oke, mungkin sebelum closing nih Mas, ada nggak sih tips atau motivasi buat teman-teman yang mungkin biasa mendaki atau pemula pengen mendaki gunung? Ya intinya sih lebih ke sopan santun saja. Dalam artian di gunung pun sebenarnya kan, walaupun ya namanya makhluk astral itu kan juga banyak ya. Apalagi berbicara di gunung, itu sebenarnya seluruh jalur itu ada. Iya. Sampai puncak pun ada. Ada makhluknya, cuma tinggal kita bisa ngeliat nggak. Betul. Makanya jaga sopan santun. Pertama itu, intinya sopan santun. Jadi kita mau apain. Kemudian kita berpikir positif. Intinya ketika mau naik gunung, berpikirlah bahwa naik gunung, ya udah naik. Berpikir untuk naik. Sampai nggak sampai, tetap di jalan. Iya. Kemudian istilah kata puncak itu bonus memang iya. Puncak bonus, pemandangan atau sunrise itu bonus semua. Bonus dari Allah. Itu. Yang penting kita bisa menikmati perjalanan dari mulai start sampai pulang lagi. Intinya kita berpikir positif dari berangkat sampai pulang lagi. Jangan sampai kita berangkat tok. Iya, jangan sampai cuma berangkatnya aja ya. Pulangnya tinggal positif. Nama. Iya. Karena sekarang sudah banyak kejadian-kejadian kan. Banyak sekali dari cerita yang mungkin pernah dengar kan? Didengar banyak. Banyak yang mendengar. Terus kadang
apa bener maksudnya bisa segitunya gitu kan. Tapi memang ya seperti itu ya Mas. Ya makanya sebenarnya itu yang tadi saya ngomong bahwa sopan santun harus dijaga Betul itu. sekali. Kadang nggak sadar ya, padahal itu hal yang mungkin kita anggap sepele, beda yang diterima. Oh ya gitu. itu pernah kejadian gini. Tambahan sedikit lah ya. Boleh, sebelum closing. boleh. Iya. Pas kemarin sebelum Lebaran itu saya naik ke Slamet. Nah pas turunnya itu ada temen lagi turun itu bilang kasar gara-gara kena nek godong klateng lah. Daun apa itu ya? Gatel ya? Iya yang bikin gatel lah intinya. Kesenggol itu terus langsung ngomong kasar. Nggak lama kemudian dengkulnya langsung kena. Sakit dia. Lututnya sakit. Jalannya pelan banget. Dan anehnya sampai base camp sembuh. Percaya nggak percaya silahkan. Itu teman saya sendiri. Tapi alhamdulillah nggak ngikut sampai. Ya kalau ngikut enggaknya pulang. Nggak tahu juga. Tapi yang jelas itu seperti itu. Iya. Kata-kata kasar dan sebagainya itu juga berpengaruh. Betul sekali, balik lagi ke individu masing-masing ya Mas. Ya. Harus benar-benar menjaga tata krama dimanapun kita berada. Betul. Di tempat seperti ini, apalagi di tempat alam terbuka ya, yang sangat luas kita tidak bisa menjangkau seberapa besar frekuensinya, tuh harus benar-benar bisa menjaga sopan santun. Oke, berarti jaga sopan santun, berpikir positif gitu ya Mas. Ya. Positif tuh harus penting banget sih. Jadi sesuai dengan tujuan, berangkat dan pulang bisa selamat gitu ya Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Imam sudah Sama-sama. berbagi cerita. Mungkin teman-teman Mas Imam yang pengen cerita juga bisa banget langsung DM ke Instagram eka.risma. Bisa juga nih di follow Instagramnya Mas Imam, apa namanya? Imam Gambala. Oke, nanti bisa dicek di sini ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dan terima kasih buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun. Bisa langsung kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp dan email di bawah ini. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.